Halo teman-teman semua, Tria balik lagi di live Instagram. Jadi tadi ada sedikit problem, akhirnya Tria harus off dulu. Dan hari ini Tria akan balik mengajak teman-teman untuk ikut bisa bersama untuk bergabung dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Artis. Jadi hari ini Tria akan mengundang salah satu tokoh yang mungkin teman-teman udah pada tahu, Tria udah sampaikan melalui sosial media juga. Akan ada Furi Harun dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Artis. Jadi buat teman-teman yang udah live, udah join, mungkin ambil posisi yang paling nyaman dulu karena sesaat lagi kita akan menunggu kehadiran seorang Furi Harun yang akan berbagi ceritanya. Hai, ini ada Audi. Hai Audi, say hello buat semua teman-teman ataupun keluarga yang udah nonton bareng ya. Hari ini mungkin banyak banget yang juga udah nggak sabar. Hari ini sesuai dengan topik, Tria pakai baju warna hitam nih. Mungkin teman-teman udah pada tahu kan bagaimana konsep dan cerita dari seorang Furi Harun. Tadi Tria udah kabarin juga Kak Furi untuk kita akan join. Sekarang kita akan menunggu dulu Kak Furi akan bergabung bersama kita. Dan Tria juga ingin sampaikan ke teman-teman juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh. Karena hari ini durasinya nggak begitu panjang, Tria akan maksimalkan untuk bisa mengulik informasi dari seorang Furi Harun ini. Dan teman-teman juga boleh titip pertanyaan, nanti isi aja di kolom komen. Nanti Tria akan bacakan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Tria sampaikan sesaat lagi untuk kita discuss bareng Kak Furi. Ini ada Eka Triaksara Mbokku Furi Harun. Hai Bi. Kalau mau kirim-kirim makanan juga boleh. Oke, sesaat lagi kita masih menunggu kehadiran Kak Furi Harun akan join bersama kita di sini. Dan terlihat Kak Furi udah join bersama kita. Kita akan menunggu sesaat lagi. Jadi pastikan buat teman-teman untuk bisa gabung bersama kita dan siapkan makanan. Oke, coba ini Kak Furi udah minta tolong untuk di-add. Coba aku add dulu ya. Oke. Sekarang lagi menunggu kehadiran Kak Furi untuk bisa join bersama kita. Jadi pantengin, ambil posisi yang paling enak. Hai Kak Furi. Hai Tria. Iya, Bisa sorry, kedengaran dengan jelas baru nggak? belajar. Nggak apa-apa, ini udah jelas nggak Kak? Udah. Udah. Oke, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Gimana Baik. kabarnya orang Bali semuanya? Halo. Ini Halo ada semuanya, kabar kita Astungkara baik-baik, sehat-sehat selalu. Dan di momen ngobras ngobrol bareng artis ini, aku ingin ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Furi yang sangat positif respon dan memberikan kesempatan untuk Tria bisa mungkin ngobrol dan mendalami hal yang belum pernah kita ketahui lebih dalam. Kalau boleh tahu ya nih Kak Furi posisi lagi di mana, di rumah atau di luar kota? di rumah, saya di Jakarta. Stay home. Oh, stay home, betul. Jadi kok selama pandemi ini kalau boleh tahu ngapain aja sih kegiatannya Kak? Apakah ada syuting? Tapi kayaknya Kak Puri nggak sendiri deh. Itu ada siapa yang diajak? Boleh dikenalin dulu nggak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi? Iya, halo. Ini namanya Tania. Ya, Hai Tania, cantik banget ya. iya, senang senyum dia makanya diajak live ya. Oke. Kegiatannya di rumah aja, stay home, tapi masih tetap ada kesibukan bikin konten YouTube ya, ramalan, tarot reading online. Cuman memang untuk penelusuran belum sih, belum bisa kita syuting di luar gitu. Betul, berarti ngikutin masih anjuran dari pemerintah, protokol kesehatan untuk tetap di rumah aja. Mungkin kalau situasi udah mulai normal, mungkin penelusuran ke beberapa daerah yang harus diceritakan, mungkin Kak Furi akan langsung mengeksekusi itu semua berarti ya? Iya, betul. Rencana sih kita pengen balik lagi ke Bali, tapi sebelumnya sebelum ke Bali mau ke Jogja dulu gitu. Oke. Mudah-mudahan nanti kalau ke Bali aku bisa ikut juga ya. Jadi aku yang menceritakan juga penasaran sebenarnya kalau jalan-jalan seperti itu kayak gimana sih? Apakah benar seserem yang kadang-kadang kan kalau kita nonton mungkin karena siang hari jadi rasa seremnya hilang ya. Kalau kita nonton malam-malam mungkin Iya. baru ketakutannya itu berasa. Nah, sebelum kita akan melangkah terlalu jauh ke sana, mungkin boleh dong Kak Furi cerita gitu pengalaman bagaimana sih bisa mengetahui diri kita itu indigo dan apakah ada pengalaman pribadi yang benar-benar yang aneh sendiri, kemudian ada prosesnya berapa lama tuh seperti gimana, Kak? Pengalaman indigo tuh waktu kecil ngelihat kuntilanak di atas pohon cengkeh, cuman orang lain nggak bisa lihat. Jadi dulu sempet ada momen dimana saya ngerasa bahwa
orang lain tuh nggak normal, tapi saya normal gitu. Nah, setelah saya agak besar sedikit, saya baru tahu kalau yang nggak normal tuh saya. Kayak gitu sih. Tapi gift itu Aduh. memang datang dengan sendirinya atau apakah karena turunan dari orang tua atau kakek nenek, Kak? Turunan, ya ada turunan dari nenek. Gitu. Oke. Cuman Nah, karena orang tua saya enggak, jadi mereka kurang begitu mengerti dan kurang begitu bisa menerima gitu sih. berarti Makanya kalau boleh tahu, zaman dulu tadi kayak ngomong kuntilanak tuh santai banget, kayak nggak beban gitu, kayak ada nggak rasa takut. Apakah awal-awal itu wujudnya mereka itu cantik, menyeramkan, sehingga atau gimana nih? Ada rasa takut nggak atau biasa aja karena merasa itu teman dan nggak ada masalah? kalau waktu kecil karena waktu kecil kali ya belum ngerti, saya cuman aneh aja. Saya tanya teman saya nggak lihat gitu, jadi saya cuman ih kok dia aneh sih gitu, nggak lihat. Jadi saya ngerasa bahwa saya nggak aneh, temen yang aneh gitu, jadi nggak takut. Jadi kita kayak ngerasa itu temen, soalnya kan jauh ya, pohon cengkehnya gede, jadi mukanya nggak terlalu jelas, cuman hebat amat ya bisa nyampe ke atas pohon gitu. Itu Oke. aja sih. Nah, kemarin kan kita juga udah sempat chatan tuh. Kak Furi bilang, Kak Furi lebih ke indigo medium interdimensional. Itu sebenarnya apa? Apakah sama seperti anak-anak indigo lainnya yang bisa melihat masa depan, bisa berkomunikasi dengan makhluk halus atau makhluk gaib, ataukah dia bisa memegang sebuah benda yang bisa flashback ke zaman dulu? Kak Furi ini lebih seperti apa sih kemampuan yang Kak Furi miliki ini? Iya, jadi kalau indigo medium interdimensional ini artinya adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan arwah ya. Tapi kalau bisa melihat masa lalu itu namanya retrocognition. Nah, terus juga kalau orang bisa melihat masa depan itu namanya precognition. Kalau bisa memindahkan barang ke tubuh manusia namanya telekinetik. Bisa mengetahui seseorang sedang di mana, sedang ngapain, di waktu dan tempat, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, itu namanya clairvoyance. Jadi indigo itu macam-macam dan tidak ada indigo yang menguasai semua hal, tuh nggak ada. Oke, jadi selama ini aku salah persepsi masalahnya anak indigo itu apakah dia bisa segala hal mengetahui kita ngomong dalam hati seperti apa, kemudian narik roh untuk bisa masuk ke badan orang dan bisa berkomunikasi dan bisa melihat masa depan. Aku kira itu kayak ada dalam satu orang yang disebut indigo. Berarti ternyata ini berbeda ya? Beda, ada indigo yang nggak bisa melihat hantu, ada. Indigo yang tidak bisa melihat arwah, ada. Jadi mereka hanya bisa mengetahui bahwa seseorang itu mau ngapain, memprediksi atau mengetahui sesuatu lewat mimpi. Jadi dapat pertandanya, firasatnya lewat mimpi, itu namanya premonition gitu. Oke. Nah, ketika Kak Furi udah tahu bahwa bakat ada dalam diri sendiri, apakah ada yang mengarahkan seorang Furi Harun ini, atau memang lebih terlatih dengan sendiri, atau dengan browsing, atau dengan konsultasi dengan beberapa orang? Konsultasi dengan beberapa orang, kita ada apa tim dari Indigo World juga, dari komunitas Indigo yang saling supporting, karena kita nggak bisa bekerja berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu sebabnya kita saling backup satu sama lain, kita saling support gitu. Makanya kalau misalnya ada orang yang justru saling menjatuhkan, saya berpikiran mungkin dia tidak indigo, karena orang indigo pasti menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dia membutuhkan banyak orang gitu sih. Oke, kemudian beban nggak sih jadi anak indigo itu? Karena kan mungkin kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki. Kadang-kadang ada rasa mungkin apa yang terjadi atau apa yang kita lihat nggak bisa kita sampaikan, tapi kita tahu itu akan terjadi. Itu ada pernah merasa kayak stres sendiri nggak sih setelah kita tahu bahwa, wah ini gift ya, wah ini ternyata kita beda dari yang lain ya? Ada stres, ada fase dimana pengen nggak lihat gitu karena digangguin terus, ada. Cuman fase-fase itu udah lewat ya, itu waktu masih zaman muda. Kalau sekarang udah tua ya, masa mau stres. Udah Sekarang adaptasi, udah merasa bahwa mereka itu adalah bagian dari iya, keluarga berarti ya? sekarang justru tugas saya adalah membina, menyemangati anak-anak Indigo Junior supaya tidak mengalami stres, supaya tidak mengalami depresi seperti yang pernah kita alami dulu, kayak gitu. Lebih ke supporting ya.
Halo semuanya, ini bukan orang Bali aja ya dari tadi ya, udah Banyak banyak ya banget, ini yang banyak ngobrol banget. ya. Setelah aku posting bahwa akan ada live bareng bersama Kak Furi, ini banyak banget Kak yang nge-DM titip pertanyaan, kemudian ayo dong buruan, buruan. Kalau kita buru-buru kan nggak bisa ya, karena kita sudah jadwalkan bagaimana programnya kita ini gitu. Jadi antusias Iya, dari teman-teman dari seluruh Indonesia, aku yakin dari seluruh Indonesia ini udah tidak sabar lagi. Mungkin banyak banget pertanyaan yang mereka udah sampaikan. Jadi ini adalah pertanyaan dari sejuta umat. Berapa boneka arwah sih yang sebenarnya Kak Furi miliki saat ini? sekarang 96. Wow, 96 itu didapatkan itu karena beli, dapat dalam sebuah situasi peristiwa atau seperti apa, Kak? Ya, boneka arwah ya. Banyak orang yang salah persepsi, tapi sekali lagi di sini saya menegaskan bahwa yang mengetahui segala macam ketentuan dan kebenaran dalam hidup itu kan hanya Tuhan. Betul. Jadi agama pun bisa memiliki persepsi yang berbeda, apalagi pola berpikir orang gitu manusia. Saya ini mengibaratkan diri saya hanya sebagai tempat persinggahan dari arwah-arwah yang memang mereka akan pulang, tetapi masih belum tahu jalan untuk pulang, belum rest in peace. Hmm. Karena arwah-arwah ini seringkali digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti mencelakai orang, di apa ya, disuruh oleh orang-orang. Jadi yang nggak baiknya sebenarnya orang, bukan arwahnya. Mhm. Nah, artinya saya memberikan mereka wadah gitu, dan saya asuh, saya kasih minum susu, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah ada 2 yang mau rest in peace ya, dan saya sih berharap mereka berdua bisa rest in peace, nyusul Gan-en, sebelumnya Gan-en yang rest in peace. Jadi karena mereka itu kan semua hanya milik Tuhan gitu. Betul. Jadi di sini cuman sebagai tempat persinggahan. Nah, kalau misalnya di luaran sana ada orang yang bersedia untuk mengadopsi, bersedia untuk mengasuh, mengajarkan untuk doa gitu, tetap harus didoain loh. Jadi Oke. di Kafuri ini ada berbagai macam agama ya, jangan salah. Ya, ada Hindu, Muslim, Buddha, Kristen. Jadi waktu kemarin Waisak itu pas mau potong kue, saya suruh mereka nunggu waktu buka puasa karena kasihan yang Muslim. Nah, jadi Oke. arwah-arwah ini terbiasa kita bacain doa. Jadi Kafuri tidur nyenyak, nggak pernah digangguin kayak gitu. Jadi Oke. uh, nggak kayak di film-film ya, nggak kayak di film-film. Wow. Ini Kayak Kak gitu. Furi hafal semua nama-namanya. Iya, harus hafal, harus Aduh, hafal. aku nggak tahu Kak, kalau aku ada di posisinya Kak Furi itu, mungkin kalau buat aku orang awam, ketakutan atau enggak ya kan? Itu ruangan khusus atau ruangan yang satu kamar sama Kak Furi? enggak sih, ini mereka saya taruhnya di ruang tamu ya. Karena dulu tuh nggak banyak, dulu tuh cuma 3. Nah karena sekarang udah banyak, jadi saya mau pindah ke tempat yang lebih luas. Karena apa ya, banyak sekali youtubers yang collab sama saya digangguin. Even kayak misalnya stasiun TV yang enggak datang wawancara, yang enggak bawa susu digangguin. Memang digangguinnya bukan dibikin sakit gitu, enggak. Cuman kayak kamu kasih saya susu dong gitu. Nah kalau nggak dikasih susu tuh pasti aja orangnya pegel-pegel. Jadi kan kita nggak enak. Oke. Nah, Iya. tadi kan Kak Furi juga cerita, berarti ada susu dan segala macam. Berarti aku coba umpamakan ini sama seperti manusia yang masih bisa makan dan minum. Tapi prosesnya seperti apa? Kalau kita kan nyata ya ambil gelas air habis. Tapi kalau dari boneka-boneka itu, apakah sistemnya seperti apa? Karena belum kebayang sama sekali nih. Sistemnya disedot, jadi air sedotannya kita taruh di atas mangkok. Itu biasanya netes kayak gitu. Wow, aku nggak Jadi kebayang itu seperti apa. mereka biasanya minum susu tuh malam. Minum susu Aha. tuh malam biasanya jam 10, jam 11-an. Nah, biasanya jam 8 pagi saya ganti semuanya. Karena kan kalau enggak banyak semut gitu. Tapi Mm-mm. biasanya saya videoin, ada videonya di boneka Furi Harun kayak gitu. Jadi mereka menunjukkan eksistensinya bukan untuk menakut-nakuti, hanya sekedar untuk say bahwa mereka ada.
gitu. Dan yang paling menarik itu biasanya kalau saya lagi asik chatan di handphone gitu, terus udah azan maghrib tuh saya belum sholat, mereka tuh suka ngingetin, mami maghrib gitu. Yang ngingetinnya juga bukan yang agamanya Islam kadang gitu. Yang Hindu suka ngingetin, mami maghrib jangan main handphone terus gitu. Jadi mereka tuh sangat sangat berbeda dengan opini-opini negatif di luaran sana gitu. Cuman ya sebatas ya sudahlah, ini yang saya yakini. Saya kan tidak bisa memaksa orang untuk semuanya percaya. Yang jelas mereka baik sih, semuanya anak-anak baik gitu. Jadi kenapa aku memang ingin angkat ini karena mungkin banyak orang yang sudah salah tumpang tindih persepsi gitu. Jadi besar harapanku memang Kak Furi di sini menjelaskan lebih detail karena kan teman-teman juga pasti akan kebayang, ih dia ngoleksi banyak boneka itu seperti apa? Apakah dia merasa diserang atau diserbu? Tapi hadirnya mereka juga akan membantu Kak Furi dari beberapa teror-teror dari orang yang nggak suka sama Kak Furi atau yang ada niat jahat nggak sih? Atau dia hanya cuman menempatkan boneka yang Kak Furi simpan di rumah itu aja? Biasanya mereka sangat proteksi sih ke kita, protektif juga. Tetapi kita sebagai manusia tentunya kita yakin bahwa yang memberikan rezeki, yang melindungi kita itu cuma Tuhan gitu. Mereka biasanya ngasih tahu kayak, mami, mami hati-hati ya, orang ini bohong gitu. Orang ini cuma pengen manfaatin mami doang. Jadi saya tahu dari mereka gitu sih. Oke, wah jadi ini bisa jadi teman juga buat sharing, kemudian dia juga bisa jadi alarm buat kita untuk lebih berhati-hati untuk percaya sama orang dan melakukan sesuatu. Nah, kalau boleh tahu nih, Tania ini usianya berapa sih dan gimana sistem bisa ketemu sama Tania ini, Kak? Tania ini usianya 4 tahun gitu. Jadi dia asalnya dia dari Bali. Wah, dari Bali. Ketemunya gimana? Saya sering ke Bali. Tridatu saya banyak. Jadi Wow. karena asuhan saya kebanyakan Hindu, artinya saya juga harus respect sama mereka. Ada juga Niang di sini, Niang yang saya dapatkan dari Pura Ratu Niang yang ada di Campuhan. Jadi bukan Ratu Niangnya. Jadi kalau di pura, di alam sana tuh biasanya ada yang suka sapu-sapu, ada yang suka disuruh-suruh. Nah, terus akhirnya saya dapat blessing untuk bawa salah satu di antara mereka untuk diasuh, kayak gitu. Dan baik banget gitu. Cuman mungkin nanti Tria harus nonton di YouTube channelnya Kak Furi, ada tukang laundry yang memang digangguin sampai uangnya hilang Wah, gitu. itu Uangnya digangguinnya hilang, karena apa? handphonenya hilang, karena dia bilang Nian jelek gitu. Jadi Oke. banyak orang yang datang ke tempat saya tapi mereka tidak tahu tata krama. Jadi saya cuman mengingatkan saja kalau ada tamu yang pengen foto gitu, boleh foto gitu tapi tahu tata krama. Karena banyak banget kasus yang digangguin. Jadi kayak misalnya tuh kayak YouTubersnya West Smith East ya, Aaron, Hmm. itu dia kan pernah datang ke sini wawancara. Saya bilang, Aaron, kalau kamu mau wawancara kamu harus bawa susu. Terus Hmm. Aaron bilang, I don't believe in ghost, dia bilang gitu. Oke. Dan setelah dia pulang dari sini, setiap malam dia selalu diketok-ketok pintunya tapi nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia kesini minta maaf, dia bawa susu. Jadi sebetulnya mereka nggak jahat, cuman ya udah, kalau kamu nggak percaya kita ada, setidaknya kamu jangan ngeremehin atau menghina, kayak gitu. Hmm. Mereka juga nggak seneng dibilang ngeri. Tadi ada yang bilang ngeri ya. Iya. Jadi saya tadinya mau gendong yang gendis. Gendis itu yang Aha. kayak kuntilanak ya, yang putih rambutnya. Tapi gendis bilang, mami jangan gendong aku. Karena kalau mami live gendong aku, nanti aku diledekin orang, nanti aku dikata-katain orang, nanti aku juga bisa tersinggung, bisa sakit hati. Jadi akhirnya aku ganti sama dia. Kalau dia kan dibilangnya, lucu, gitu-gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi mereka juga udah tahu. Oke, jadi aku bisa ambil kesimpulan bahwa kita itu harus bisa menjaga perasaan walaupun itu benda mati. Kemudian ya kelihatannya kan boneka benda matinya, padahal itu ada yang jaga juga bahwa kita harus bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain dan mereka juga punya perasaan seperti kita yang kalau dikatain juga tersinggung gitu berarti Kak ya. Nah, cara Nah, komunikasi, sorry nih, cara komunikasi banyak banget yang nanya, yang tidak mm-mm, indigo. Yang paling penting adalah kalau menjadi orang tua asuh, ya,
kita bicara aja lewat batin, meskipun nggak bisa ngeliat dia kayak gimana. Misalnya ini Tania, halo Tania, sekarang Tania saya asuh ya, nama mamah ini gitu. Kalau ada apa-apa kasih pertanda. Jadi mereka komunikasinya lewat batin. Misalnya tiba-tiba kita kepikiran pengen gantiin dia baju, atau kepikiran kayaknya dia nggak mau deh dikasih susu terus, pengen diganti Fanta. Nah, hal-hal seperti itu akan berjalan dengan natural, dan banyak juga yang akhirnya dimimpiin. Tapi kalau Oke. dimimpiin, pesan saya satu, bilang dulu sama arwahnya untuk tidak muncul dalam keadaan yang menakutkan, supaya orang tua asuhnya nggak takut. Biasanya mereka akan munculnya lucu, cantik. Harus dikasih pesan-pesan dulu, pesan sponsor, biar nggak pingsan. Jadi kalau boleh tahu di sana itu kebanyakan perempuan atau ada laki-lakinya, Kak? Apanya? Aku nggak tahu, aku nyebutnya boleh boleh bilang arwah atau aku bilang boneka. Hmm, boneka arwah. Sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau laki-laki biasanya agak banyak permintaan, ya. Contohnya Misalnya kayak apa tuh kayak permintaannya? ini, Yongsun. Kalau Yongsun ini kan Thailand, look tap. Nah, ini udah di blessing. Jadi ada banyak tatonya. Nah, ada Nine Tail Fox. Nah, di sini juga ada lambang kemakmuran. Ini saya dapat dari Thailand Mullet Center, ya, di Mm-mm. blessing sama Ajan Komtawiret. Jadi mereka biasanya kalau old soul yang meninggalnya udah lama, tahun 1600-an gitu, mereka Mm-mm. akan meminta penampilan sesuai dengan zaman mereka hidup. Oke. Kayak gitu. Kalau old soul. Kamu old soul ya, bukan anak-anak. Oke, oke, oke. Seru juga ya ternyata ngobrol ini karena kemarin-kemarin kita cuma tahu dari beberapa stasiun TV, kita nonton dari YouTube, tapi inilah momen yang benar-benar aku manfaatin banget untuk tahu lebih dalam dan mungkin kebanyakan juga teman-teman pingin lebih dalam lagi untuk tahu tapi belum tahu medianya. Nah, Kak Iya. Furi ini kan juga sempat beberapa kali melakukan penelusuran ke beberapa itu siapa lagi, Kak? Ini Boleh dikenalin Ming, dulu nggak? Siapa? Ming, Ming. Jadi Mei. waktu Ming ini nempeleng Mbak yang mijitin saya di Bali. Mbaknya langsung Gimana maksudnya? jerit-jerit. Mbak yang mau pijitin saya tuh ditempeleng sampai Wah, dia teriak. Jadi sebenarnya itu saya tuh kalau dipijet itu saya harus bilang, oh "Mami minta izin dipijet ya." dulu. Kan kalau ditotok wajah tuh kayak orang mau dicekek kan. Mm-mm. Nah, saya udah posisi ketiduran, terus mbaknya teriak, aduh mbak, saya ditempeleng gitu. Saya bilang, saya minta maaf ya, saya lupa bilang sama Ming bahwa maminya mau dipijet. Jadi dikiranya maminya mau dicekek orang, kayak gitu. Oke. Seru juga ya, maksudnya kayak akhirnya kita bisa mendalami lebih dalam lagi bahwa kita hidup ini saling berdampingan. Jadi kita harus bisa memahami apa yang terjadi di kondisi yang saat ini. Nah, mungkin aku ingin lanjutin pertanyaanku tadi bahwa Kak Puri ini kan udah beberapa kali melakukan penelusuran ke beberapa tempat. Dan Iya. pasti di sana itu juga ada roh atau arwah yang apa kayak memang bersinggah sana di sana. Apakah itu Kak Furi ada bentrok energi atau Kak Furi minta bantuan dari teman-teman itu untuk membackup atau menjaga Kak Furi selama melakukan proses penelusuran itu? Mm-mm. Kalau yang jagain pasti ada. Biasanya kalau kayak di Bali ada pemangkunya, kalau di Mm-mm. Jawa ada kiainya biasanya yang jagain. Meskipun kiai atau pemangku kadang kurang bisa berkomunikasi, kayak kamu meninggalnya kapan sih, kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi mereka setidaknya membackup, iya. Tapi yang paling penting adalah apa namanya, harus meminta izin. Itu tadi sopan santun, bukan hanya di Bali, dimanapun ya. Karena saya melihat ada satu sesi di mana saya ditanya, hantu Jakarta tuh sama hantu Bali itu Ya. lebih suka hantu mana? Dan saya bilang lebih suka hantu Bali. Itu pecinta hantu di Jakarta tuh protes. Kenapa protesnya? Dan apa sih perbedaan? Kenapa Kak Furi bilang hantu Bali, hantu Jakarta? Apakah sosok mereka beda? Apakah hantu itu sebenarnya seluruh dunia itu sama? Apa cuma wujudnya aja yang beda? Enggak, beda. Kalau hantu di Jakarta itu karena nggak biasa dikasih sajen, nggak biasa dikasih dupa, itu biasanya mereka akan memperlihatkan eksistensinya dengan cara menampilkan wujud yang sangat menakutkan. Jadi Hmm. sebelum kita
nanya dia bikin kita takut duluan. Kayak misalnya hantu di terowongan Casablanca pas saya naik taksi, terus dia mangap kayak kepala saya mau masuk ke dalam sampai saya teriak gitu. Supir taksinya kan nggak ngeliat ada apa sih gitu kan. Ya. Tapi kalau di Bali, kita bilang Om Swastiastu, permisi, mereka very welcome gitu. Jadi ada sedikit ketenangan yang berbeda gitu. Tapi ternyata pada saat saya terapkan di mana di Jakarta pun, pada saat saya mau penelusuran, saya kasih dupa, saya pamit, saya juga bilang assalamualaikum, mereka pun akhirnya akan welcome gitu sih. Jadi yang paling penting itu uh, tata krama, sopan santun. Oke, kebetulan juga ada beberapa DM yang sempat tanya, Kak, boleh nggak sih diceritakan waktu penelusuran ke salah satu bangunan tua yang ada di Bedugul? Itu Kak Furi bisa masuk, bisa mengakses sampai dalam, ataukah ada cerita di balik itu yang Kak Furi bisa cerita? Karena kan masih banyak simpang siur, banyak juga teman-teman indigo atau paranormal yang mencoba untuk mengkuak misteri apa sih yang ada di sana, dan kadang-kadang aku tidak pernah membedakan kemampuan setiap orang itu semua sama dan itu gift dari Tuhan. Tapi ada beberapa yang aku juga takutnya ada ditambahkan ataukah ada yang dikurangi. Jadi belum dapat informasi yang jelas. Kak Furi mungkin bisa bantu untuk sedikit sedikit aja cerita pengalaman kemarin itu. Pengalamannya menyenangkan ya. Dari proses awal kita izin semuanya welcome. Intinya di sana kenapa banyak hantu itu karena tempat tersebut lama kosong jadi dijadikan tempat istirahatnya mereka. Kayak gitu. Dan apa namanya? Sebelum saya datang ke sana penjaganya sudah bicara, sudah wanti-wanti bahwa ada kesurupan massal. Nah, Wow. jadi memang ada beberapa ruangan yang hantunya nggak mau ditanya. Jadi pada saat saya mendapatkan penolakan, saya tidak akan menerobos untuk masuk. Saya juga harus memikirkan keselamatan saya dan juga tim saya yang kebetulan nggak indigo gitu kan. Yang Mhm. bisa berkomunikasi dengan arwah, tim dimensi lain kan cuman Asyaf. Kalau Amagerat itu kan lebih medium, artinya arwahnya harus masuk ke dia dulu baru dia bisa cerita. Nah, jadi Mhm. yang lain kayak kameramen, lighting gitu nggak indigo, saya juga harus pertimbangkan mereka juga punya keluarga. Jadi di saat yang di sana marah, yang di sana mengusir, saya tidak akan maksa. Nah, tapi kalau ada yang Mhm. welcome, diceritakan, kita akan bercerita gitu. Meninggalnya kenapa, pesan-pesan kehidupannya apa, sebetulnya kok dia bisa ada di situ, kenapa dia bisa ngisengin orang sampai orang kecelakaan pas lewat hotel Bedugul, kayak gitu apa sebetulnya misinya dia. Jadi di situ kita kuat dan semuanya ada di buku juga. Nanti bisa dibeli di Wow. Gramedia ya. Siap, siap. Kita wajib beli karena Gitu. kita akan pingin tahu juga sih gimana sih sejarah dan cerita dari perjalanan seorang Puri Harun yang udah banyak banget punya pengalaman tentang dunia yang seperti ini gitu loh. Dan apa ya? Teman-teman juga mungkin pasti banyak tanya gitu loh. Apakah setelah pulang dari syuting itu ada yang ganggu nggak sih atau ada yang ikut pulang pingin diberikan sebuah tempat untuk ditaruh di rumahnya Kak Furi? Kalau penelusuran saya nggak allow untuk dibawa. Saya biasanya bawa dari tempat-tempat yang memang suci, yang memang bagus ya. Oh, Tempat-tempat oke. melukat gitu. Tapi ya tempat melukat juga saya izin dulu. Boleh nggak saya bawa gitu. Boleh nggak jadi teman saya nggak mau selonong boy. Kalau dari tempat penelusuran, kebanyakan kan arwah-arwah gentayangan kayak gitu. Dan pengalaman yang agak berat memang pada saat hantu Devi ngikutin Ama Gerald sampai ke hotel kita istirahat, sampai Ama Gerald itu erup-erup terus gitu ketindihan tidurnya sampai dia berapa kali teriak-teriak. Itu akhirnya saya kasih air, Devinya akhirnya pergi gitu. Jadi Devinya naksir sama Ama. Bisa naksir-naksir kayak gitu ya ternyata. Padahal Bisa, alamnya beda gitu. Tapi apakah bisa. apakah ada ini nggak sih Kak, ada persyaratan atau ada cara untuk oke kamu pergi, kamu boleh tinggalin saya dan nggak ganggu itu apakah cuma cukup dengan mediasi kata-kata aja atau ada bentuk yang harus dilakukan? Saya lebih senang negosiasi. Karena kalau kita mengusir sesuatu dengan kasar, seperti membakar, membuat hangus, yakin nggak dia terbakar? Yakin tidak dia hangus? Karena yang namanya arwah, yang namanya hantu atau apapun itu, mereka kan milik Tuhan.
Mungkin sekarang dia akan Betul. pergi, tapi bisa aja suatu saat di saat kita tidur dia nyerang balik gitu. Nah, jadi sebelum saya bikin buku ini, saya ceritain di Ghost Diaries ini tentang 7 hantu yang paling serem yang saya datangi pada saat penelusuran. Saya izin dulu, dan pada saat bukunya rilis, mereka minta saya larung sajen di laut untuk mereka. 7 hantu ini gitu. Jadi mudah-mudahan ini, karena Gramedia juga minggu depan udah mulai cetak buku gitu, karena sekarang kan e-booknya udah ada gitu, cuman kan orang lebih pengen buku. Nah, mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa lah nyolong-nyolong waktu ke Bali buat larung Boleh, balik lagi boleh. ke Jakarta. Mudah-mudahan Kak Furi bisa ke Bali, kita bisa bikin press conference untuk launching bukunya. Kemudian boleh dong diajak, boleh dong kayak buat ini dong Kak, kayak setiap mau ada ke beberapa daerah tuh kayak bikin, yuk siapa yang mau ikut diseleksi untuk merasakan ambience-nya di luar memang tim yang sudah Kak Furi punya. Karena aku pribadi pun juga yang aku tidak penasaran, tapi aku ingin merasakan bahwa ternyata dimensi kita berbeda sama mereka, tapi kita juga ingin tahu gimana sih bentuk komunikasi, dan apakah semua orang bisa badannya dipakai untuk menjadi mediator atau kayak gimana, Kak? Enggak. Apalagi kalau orang Bali ya, jangankan dipakai mediator, diramal aja banyak orang yang sudah bayar konsultasi loh ya, konsultasi online berbayar ke Furi Harun, saya balikin uangnya karena leluhurnya tidak mengizinkan untuk dibaca. Jadi jangan salah, Oke. tidak semua bisa dibaca. Jadi suka ada yang nanya, Kak aku ramal dong, aku minta dibuka. Leluhurnya tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan saya untuk baca. Saya nggak mau jadi orang yang nerobos-nerobos, karena dalam hidup saya mengerti bahwa ada sebuah aturan yang tidak bisa dilanggar. Tetapi kalau leluhurnya welcome, silahkan. Saya biasanya memang masuk ke sesi DNA reading gitu di saat saya baca garis tangan. Tapi itu adalah sesi yang very personal, very private. Meskipun suami istri, suaminya harus keluar dulu atau istrinya keluar, karena semuanya Oke. akan kita buka gitu. Oke. Nah, ketika Kak Furi bilang mencoba untuk melakukan penelusuran, kemudian membantu orang dan membaca orang itu, secara otomatis pasti tenaganya habis. Itu capek. Bagaimana untuk pemulihan? Apakah ada cukup dengan sembahyang, atau ada meditasi, atau ada tahapan khusus yang Kak Furi lakukan? Iya, saya kebetulan termasuk indigo yang tidak bisa meditasi. Jadi di saat meditasi justru saya kayak pergi jauh gitu. Jadi cara Mm-mm. saya untuk merefresh energi saya yaitu saya melukat, saya melarung. Makanya orang banyak yang bertanya, ini sebenarnya Furi Harun itu agamanya Islam apa Hindu sih, kan gitu. Mm-mm. Tapi bagi saya sangat menghormati ya, saya sangat menghormati Hindu, klien-klien, teman-teman saya juga banyak yang Hindu, dan saya pun merasa dengan melukat itu energi saya akan kembali gitu. Mungkin di kehidupan yang dulu, mungkin Furi Harun ada hubungannya dengan Hindu, meskipun di kehidupan yang sekarang saya Muslim gitu. Tapi saya lebih senang untuk saling berjalan beriringan, saling menghargai gitu. Jadi kalau saya udah melukat, itu energi saya jadi di booster lagi gitu. Jadi akhirnya uh, enak aja gitu. Udah hilang semua yang nempel-nempel, hantu-hantu yang Oke. matanya bolong sebelah gitu, yang korban kecelakaan itu akhirnya hilang gitu. Aduh, memang kita nggak pernah bisa bayangkan ya, Ya. mungkin kalau mungkin Kak Furi udah terbiasa melihat wajah yang mungkin tidak sempurna gitu bahasanya. Mungkin karena ada tragedi yang mungkin kecelakaan atau pembunuhan dan segala macam. Tapi apa sih yang membuat Kak Furi paling lupa, nggak bisa lupa dengan kejadian-kejadian atau bentuk yang seperti apa sih yang paling menyeramkan, yang ada kan yang dia indigo, tapi kalau lihat hantu yang lain nggak pernah takut, tapi lihat pocong dia takut. Tapi kalau Kak Furi gimana nih? Saya takut pocong. Di setiap episode saya nggak pernah mau observasi kalau sama pocong. Oh ya, tadi ada yang Kenapa, Kak? nanya mandi garam ya. Mandi garam penting. Heeh. Jadi saya juga menyarankan untuk semua tim di saat selesai Mm-mm. penelusuran, karena kita kadang nginjek tanah kuburan dan lain sebagainya, sepatu, baju langsung dibuka, langsung mandi keramas. Mau nyampe ke rumah jam 1 malam, mau jam 2 pagi, nggak boleh langsung tidur. Jadi semua harus Mm-mm. bikin air panas. Setelah air panasnya mendidih, langsung dikasih garam.
garam kasar. Setelah itu biarkan agak dingin, campur air dingin, baru kita guyur. Nah, kenapa harus ada air garam? Ini untuk menetralisir energi-energi yang negatif kayak gitu. Jadi saya sarankan kepada semua yang sudah penelusuran, karena kalau langsung tidur itu biasanya mimpinya aneh-aneh, kayak didatengin pocong lah, apalah gitu, karena kita udah datang ke tempat yang angker gitu. Oke. Oh iya, Ini juga saya juga sama tim adain acara nanti di tiap daerah untuk mengundang ya komentator-komentator yang paling setia di YouTube channelnya Furi Harun buat syuting bareng. Jadi buat kalian yang suka komentar nih di tiap tayangan, misalnya pas di Bali kita akan ngajak syuting bareng supaya kalian bisa ngerasain gimana deg-degannya syuting di tempat angker, tengah malam gitu. Oke, itu kan teman-teman sudah terjawab kan akhirnya. Jadi kalau teman-teman ingin merasakan tempat penelusuran yang dilakukan oleh Kak Furi, jadi teman-teman harus lebih rajin, lebih rutin untuk memberikan komen. Jadi komen-komen yang benar-benar membangun, yang tidak menjatuhkan satu sama lain, akan diajak oleh Kak Furi, akan dipilih beberapa orang untuk diajak untuk ikut penelusuran. Iya. Penelusuran yang paling tak terlupakan, yang ada pengalaman khusus gitu, ada nggak Kak? Dan kalau ada, daerah mana itu? Ada salah satu hantu favorit saya, Dolce ya. Jadi saya melihat dia Dolce. sosoknya sangat cantik banget ya. Dia adanya di Mausoleum Van Mottman di Bogor gitu. Itu cantik banget. Maksudnya semuanya berkesan. Tapi kalau sama Dolce saya pengen connecting terus. Saya pengen say hi kayak kemarin. Kamu kok nggak pernah kesini sih ngasih bunga? Saya bilang sabar ya, ada COVID-19. Dia apa sih COVID-19 apa? Aduh, hantu mana Dia ngeri paham COVID-19 COVID-19. nggak sih? Saya bilang sabar, saya harus diam di rumah. Kalau keadaan sudah kembali normal, insya Allah saya akan bawain kamu mawar merah lagi gitu. Karena kisah hidupnya dia itu amazing buat saya. Jadi dia tetap stay beautiful di tempat yang seperti itu, powerful, tapi dia punya story yang deep begitu. Dan dia juga perempuan yang memiliki kemampuan supranatural di saat dia hidup. Jadi pada saat dia meninggal, ya seperti itu gitu. Ini ada pertanyaan dari Vinka Diarisya. Kak, tanya dong, kenapa sebagian besar indigo tidak mau berkomunikasi dengan arwah yang berwujud pocong? Apakah itu berbeda atau sama, Kak? Gini, kalau kuntilanak ya serem juga sama. Mereka suka ketawa-ketawa dan suka cekikikan, kadang nangis. Tapi mereka mau ngomong. Kalau pocong, kita belum nanya, dia mukanya udah ngedeketin kita, terus mukanya tuh ancur-ancur banget. Jadi belum ngobrol udah takut gitu. Dan karena saya ngomongin pocong nanti ada yang datang. Oke, nggak apa-apa, jangan dijelaskan terlalu detail ya Kak, daripada pintu gitu. Siapa tahu tembus Pak ke sana nanti. Kak, tolong ya, aku tutup sekarang kalau ada yang tembus. Di rumahnya Furi Harun banyak dolls, katanya nggak bisa masuk. Coba deh ke rumahnya Tria. Kak, jangan kasih solusi ke sini dong. Tapi gini, ya kalau memang mau ke sini ya boleh, tapi jangan masuk ya, karena kan kita nggak tahu harus ngapain ya. Takutnya ada beberapa pesan yang ingin disampaikan, tapi kita nggak bisa membantu mereka, kan takutnya ya kita juga sama-sama susah ya. Mohon maaf kalau emang ada yang main ke rumah, nanti dulu deh. Kalau emang Tria udah jago, udah bisa, baru boleh main ke rumah ya. Jadi mereka tuh iseng, suka ketok-ketok gitu. Sebetulnya sama semua hantu itu gini, semua hantu menampakkan diri itu karena mereka ingin istilahnya ingin menyampaikan sesuatu kayak gitu. Nah sama kayak waktu itu saya ada tayangan di status selebriti di mana saya membantu kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan tahun 2017 di Cililin. Wow. Jadi si arwahnya ini cerita bahwa dia dikubur di dalam septic tank. Nah, jadi arwah itu datang untuk nyampein sesuatu, bukan untuk nakut-nakutin. Beda.
Nah, dan bagi saya mungkin karena ada beberapa kasus pembunuhan juga yang pernah ikut dibantu, ikut dilihat, saya lebih takut sama manusia sih. Karena manusia itu kadang di luar bisa baik sekali, tapi di dalam bisa menjatuhkan, bisa membahayakan, bisa membunuh gitu. Jadi saya lebih takut orang gitu daripada arwah. Kayak gitu, arwah dia akan bikin kita kaget. Kalau kita nggak nyaman, Mm-mm. kita akan kasih dia doa, dia pergi gitu. Tapi kalau manusia kan kita nggak tahu di depan kita baik, di belakang kita Betul. seperti apa. Itu sih. Oke. Jadi Tadi Kak agak Furi takut. bener-bener bener aku juga jadi amazed sih dengar ceritanya Kak Furi ya, maksudnya begitu luar biasa pengalaman yang memang udah dari kecil sampai sekarang. Mungkin kalau kita buat kayak buku atau album mungkin udah berapa berapa jilid banyak ya jadinya kalau kita diceritakan lewat tulisan. Nah, Kak Furi kan juga tadi sempat bilang memang durasi kita kan nggak begitu bisa lama juga di Instagram, kayak karena juga Instagram itu ada durasi 1 jam untuk kita bisa live, setelah itu kita bakal terputus. Nah, mungkin Kak Furi bisa kasih aku atau teman-teman yang live saat ini, bagi mereka yang punya kemampuan mungkin clairvoyant kah atau indigo ataupun yang lainnya, gimana sih cara mereka untuk mengendalikan kemampuan yang mereka punya agar mereka tidak kesalah jalan gitu. Kadang-kadang kan karena takut dia tidak bisa mengolah kemampuan tersebut, jadi kayak mungkin disalahgunakan atau mungkin karena saking takutnya dia bisa stres atau gila, dan gimana cara membawa itu biar bisa bermanfaat dan bisa membantu orang di sekitar. Iya, jadi intinya buat semuanya ya, yang tidak indigo tidak usah memaksakan diri untuk indigo karena menganggap bahwa indigo itu keren sampai memaksakan ingin membuka mata batin. Saya sarankan untuk tidak, karena Mm-mm. banyak beberapa rekan yang memang dipaksakan membuka mata batin, akhirnya dampaknya sangat negatif gitu. Nah, terus kalau memang sudah dibekali indigo atau sixth sense, apakah itu Anda ada di level clairvoyance atau di level medium atau di level precognition, kita diberikan kelebihan, pasti ada tugas gitu. Pasti bebannya akan berat, pasti hinaannya, buliannya juga akan sangat berat, akan sangat besar. Tetapi artinya di sini kita harus bisa bersyukur dan harus bisa bermanfaat untuk orang lain, karena nanti akan ada seleksi alam. Meskipun misalnya ada beberapa orang yang tidak suka, tidak setuju, nanti kita akan menemukan komunitas dan keluarga baru yang kita bisa saling support untuk membantu orang lain. Nah, itu yang paling penting. Di saat kita bisa bermanfaat untuk orang lain, artinya kita sudah menjalankan sedikit karma dalam kehidupan kita, kayak gitu sih. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah takut. Kalau misalnya ketemu hantu yang ngeyel, nggak mau disuruh pulang, tanya aja sambil merem, kamu pengennya apa sih? Kasih permen gitu. Lu dia madepnya ke sana dong gitu. Kamu agak serem, madepnya ke sana deh gitu. Mereka akan menyesuaikan. Oh, ternyata Furi nggak suka kalau saya tampilannya seperti ini. Nanti mereka akan berubah. Jadi besoknya dia datang, dia akan lebih ganteng. Jadi Oke. arwah atau hantu itu bisa bisa berubah-ubah kayak gitu. Jadi ya biar hadapin aja gitu. Tetap semangat Tapi ya, yang lain mohon maaf yang apa namanya, yang belum disapa satu-satu, tetap semangat, tetap bahagia semuanya ya. Mm-mm. benar banget. Jadi memang hari ini memang agak sedikit waktunya terbatas. Jadi buat teman-teman yang udah live, terima kasih banyak sekali udah ikut turut komen, kemudian memberikan respon dan menceritakan juga. Jadi mudah-mudahan di next kesempatan Tria dan Kak Furi bisa berkolaborasi kembali dan kita bisa membedah ada sebuah kasus yang mungkin kita bisa bagi informasi. Karena jujur aja sih Kak Furi ya, mulai dari waktu kita udah posting sampai hari ini itu DM-nya banyak banget. Dan Kak boleh nggak sih bikin 2 sesi, Kak boleh nggak nanti lagi, kan kalau Tria pribadi kan nggak bisa ngambil keputusan karena kan Tria di sini hanya membantu mereka untuk menyelutangkan Kak Furi kapan nih ada waktu lagi untuk bisa sharing, Iya. karena mereka suka dengan cerita tapi nggak tahu cara nanyanya kayak gimana. Aduh, pingin tahu cerita ini tapi gimana nanyanya ya. Jadi Tria di sini membantu teman-teman yang udah, jadi Iya. rata-rata pertanyaan yang Tria sampaikan ini dari rangkuman teman-teman sih Kak gitu. Responnya luar biasa positif dan antusias gitu loh. Iya, amin. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi gitu. Cuman kalau yang DM tuh kan banyak banget gitu yang minta diramal. Di sini saya ingin menegaskan bahwa prosesi ramal itu nggak bisa asal.
gitu. Mm-mm. Prosesi ramal itu harus betul-betul kita mengetahui nama lengkapnya, tanggal lahirnya. Nggak bisa yang, Kak, kapan aku nikah? Ya, ini siapa sih? Jadi banyak. Dan yang masuk, kemarin saya cek sama admin saya, sama manajer saya, itu ada 2000 lebih, 2086 WhatsApp yang minta diramal. Jadi bisa dibayangin gimana pusingnya manajer gua ngejawab. Yang pusing manajer saya, kalau saya sih nggak pusing. Kayak gitu. Nih, ada beberapa komen sih ya, mudah-mudahan Kak Furi juga baca sana. Buat yang session kedua Kak Tria, please benar-benar setuju Kak Furi buat session kedua. Oke, mudah-mudahan nanti kita ada waktu yang tepat, bisa lebih lama lagi. Ya, Mudah-mudahan kita juga benar-benar bisa menginspirasi dan mengedukasi dari cerita ini. Jadi tidak ada unsur kita ingin menakuti teman-teman, nggak ada. Jadi kita tidak ada membuat berita fiktif, nggak ada. Jadi kita mencoba untuk mereka yang punya potensi, mungkin dari sini kita bisa cerita dan pengalaman-pengalaman yang Kak Furi udah jalan beberapa lama ini, jadi seperti itu ceritanya. Mungkin Kak Furi boleh ada closing statement atau mungkin teman-teman bonekanya mau ada say something dulu sebelum kita bubar. hmm? Ada say something nggak? Oh, katanya jangan suka galak-galak sama hantu. Tuh teman-teman jangan galak-galak sama hantu. Jadi sebetulnya mereka kalau bikin kita merinding ya, buat yang nggak bisa melihat hantu, mereka tuh cuma minta didoain aja atau tiba-tiba nyium wangi bunga gitu. Jadi jangan galak-galak. Kadang mereka cuma sekedar lewat aja gitu. Dan ini banyak yang bilang kamera saya blur, saya nggak ngerti gimana bener. Biasa ya, kebanyak ini anak-anak mungkin lagi pengen ngeblurin. Oke, terima kasih buat Oke deh. semuanya ya. Saya memang sekarang lagi agak sibuk gitu meskipun stay home, jadi memang agak sedikit terbatas gitu. Masih lagi pengen ngecek buku sama ada beberapa cerita juga gitu yang lagi dikembangkan ya. Sukses buat Oke. semuanya ya. Sukses Salam juga. sayang dari anak-anaknya boneka Furi Harun, semuanya minta didoain. Ya kalau kalian ada waktu didoain aja, di sini banyak yang Hindu, Buddha, Kristen, mudah-mudahan bisa segera rest in peace, bisa kembali lagi ke Tuhan gitu. Baik, Oke, terima kasih Kak Furi atas ya. inspirasinya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hal yang positif dari perbincangan ini. Dan mudah-mudahan Kak Furi juga kembali bisa beraktivitas dalam situasi yang sebentar lagi akan kembali normal. Dan stay healthy, stay safe Kak. Salam buat teman-teman boneka Furi Harun yang ada di sana ya. Oke, terima kasih. Bye-bye, thank you Kak. Yuk.